Perkenalkan, nama saya Fanya Desri dan saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengadilan perikanan. Diambil dari pasal 71 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dijelaskan bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang diamanatkan untuk memiliki kewenangan antara lain memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Pengadilan Perikanan pertama dibentuk pada tahun 2007 yang berlokasi di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Selanjutnya, pada tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan pada PN Tanjung Pinang dan Medan. Dikutip dari pasal 73 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 terkait perikanan, bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat polisi negara Republik Indonesia. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam pengadilan perikanan antara lain adalah UU Nomor 28 ayat 1-3, UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009, dan UUD Pasal 85, 86, 88, dan juga 89. Salah satu contoh pelanggaran dalam pengadilan perikanan ialah illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing. IUU fishing diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan Indonesia. Faktor pendorong terjadinya illegal fishing di Laut Natuna Utara. Jadi, beberapa faktor yang mendorong terjadinya illegal fishing di Laut Natuna Utara ini tentunya tidak terlepas dari kondisi perikanan di negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia. Dalam hal ini, Vietnam dan Cina menjadi salah satunya. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang mendorong terjadinya illegal fishing di Laut Natuna Utara. Yang pertama, ada marak terjadinya overfishing atau tangkap lebih di negara-negara tetangga yang kemudian mendorong mereka untuk mencari daerah tangkap lain di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Sementara Laut Natuna Utara masih memiliki sumber daya ikan yang cukup besar. Lalu yang kedua, ada luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara dan kenyataan masih sangat terbukanya zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas, telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan illegal fishing. Lalu yang ketiga, adanya tumpang tindih zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri pada rapat koordinasi Satgas 115 pada 13 Oktober 2020 lalu, yang menyebutkan banyaknya kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara tak terlepas dari adanya tumpang tindih lain zona ekonomi eksklusif di perairan tersebut. Yang keempat, adanya keterbatasan pengawasan, khususnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan dibandingkan dengan luas Laut Natuna yang harus diawasi. Dan yang terakhir, yang kelima, kosongnya sebagian wilayah Laut Natuna dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP, berikut diuraikan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama ada operasi pengawasan di Pelabuhan Pangkalan yang dilakukan terhadap ketaatan kapal-kapal perikanan oleh pengawas perikanan. Operasi ini dilakukan sesuai pangkalan yang tercantum dalam izin SIPI atau SKPI, serta ketaatan mengisi surat laik operasi atau SLO kapal perikanan. Selanjutnya, operasi pengawasan di laut yang dilaksanakan secara mandiri oleh Ditjen PSDKP dengan menggunakan kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP. Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan kapal penangkapan ikan beroperasi sesuai aturan yang berlaku, sebagai tindak lanjut dari pengawasan ketaatan yang dilakukan di pelabuhan. Operasi mandiri dilakukan dengan mengerahkan 8 unit kapal pengawas perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada atau POA.
dan 26 unit kapal pengawas perikanan yang dikelola oleh UPT Pengawas STKP. Pemantauan kapal perikanan kemudian dilakukan melalui perangkat teknologi Vessel Monitoring System atau VMS yang dioperasikan di pusat pengendalian Ditjen PSTKP, serta pengawasan dengan pesawat patroli oleh Ditjen PSTKP melakukan dengan pesawat udara sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, dengan melibatkan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Badan Keamanan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas Provinsi atau Kabupaten. Yang terakhir yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing yang dilakukan secara simultan dengan hasil operasi kapal pengawas. Penetapan proses hukum atas kapal-kapal ikan yang di ad hoc oleh kapal pengawas perikanan dilakukan melalui prosedur penanganan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus illegal fishing marak terjadi di Indonesia. Banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah agar kasus tersebut berkurang. Mulai dari memberi kebijakan di daerah laut Indonesia atau memberi hukuman terhadap pelaku illegal fishing. Hukuman tersebut dapat berupa denda, pemenjaraan, atau bahkan penenggelaman kapal pelaku. Seperti kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal Vietnam di Pulau Natuna, Indonesia, di mana tersangka didenda sebanyak 1,5 miliar rupiah dan terancam 8 tahun penjara. Sedangkan untuk penenggelaman kapal sendiri ini merupakan sanksi tegas yang diberikan di Indonesia. Sudah banyak sekali kapal-kapal asing yang telah ditenggelamkan, baik itu ditenggelamkan dengan cara diledakkan maupun dibakar. Di bawah pimpinan Menteri Susi Pujiastuti, peraturan mengenai penenggelaman kapal asing yang tertangkap tangan melakukan illegal fishing di Indonesia dan terbukti bersalah, maka kapal asing tersebut akan ditenggelamkan. Sejarah mencatat 3 buah kapal pencuri asing milik Vietnam merupakan kapal pertama yang ditenggelamkan di Indonesia. Hal ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2014. Sejak saat itu, sanksi penenggelaman kapal ini telah diberlakukan. Hal ini terbukti dari adanya penenggelaman kapal asing lain yang dilakukan Indonesia, seperti penenggelaman kapal asing milik Malaysia, Thailand, atau negara lain yang terbukti melakukan pencurian di Indonesia. Demikianlah beberapa bentuk nyata hukuman yang ada di Indonesia untuk para pelaku kasus illegal fishing. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia dapat berkurang.